Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuis 1.2. Jadi ada beberapa pernyataan dan pertanyaan. Yang pertama di sini adalah tentang katrol. Ada katrol licin, kondisi kedua mula-mulai diam ya. Benda 1 2 kilogram, benda kedua 3 kilogram. Apakah percepatan yang di benda satu akan sama dengan percepatan benda kedua? Ini langsung aja Ibu mention ke soal berikutnya ya. Apakah tegangan tali benda satu sama dengan tegangan tali pada benda kedua? Oke, sekarang kita akan coba jawab tanpa menggunakan perhitungan terlebih dahulu. Jadi yang namanya dalam suatu sistem, gitu ya, ini kan dia berarti dalam keadaan satu sistem kan, ini ada di satu sistem yang sama. Lalu kedua benda itu sama-sama terikat oleh tali yang sama. Maka percepatan yang dialami oleh kedua benda ini akan sama. Begitu pula dengan tegangan talinya. Karena talinya sama gitu ya, maka tegangan talinya pun nilainya akan sama. Maka jawabannya untuk dua pertanyaan awal ini adalah nilainya semuanya sama. Tegangan tali di satu ataupun di benda dua, percepatan di satu ataupun di dua, itu nilainya akan sama. Gitu. Nah, lalu berikutnya kita disuruh buktikan. Coba kita hitung berapa sih percepatannya dan tegangan talinya, gitu ya. Untuk menghitung percepatannya, Ibu ada tips mudah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menghitung berapa percepatannya, otomatis kan benda ini akan bergerak ke arah massa yang lebih besar, gitu kan. Kalau ini 2 kilogram, ini 3 kilogram, otomatis yang 2 nanti akan narik, yang 3 akan turun, gitu kan. Yang 2 naik, yang 3 turun. Maka untuk menghitungnya, kita bisa gunakan persamaan ini. Massa yang lebih berat berarti M2, dikurang massa yang lebih ringan yaitu M1, dibagi jumlah dari kedua benda. Ya. Kalau ada katrol berarti ditambah massa katrol, gitu. Ini karena katrolnya diabaikan, jadi kita bisa tulis gini aja, benda 1, 2. Lalu kalau sudah ini kita kalikan dengan kecepatan gravitasi. Maka ini jawabannya adalah 3 dikurang 2 per 3 tambah 2 dikali 10. 3 kurang 2, 1, 3 tambah 2, 5 dikali 10. 1/5 kali 10, maka jawabannya adalah 2 meter per second. Gitu ya. Jadi ini adalah tips untuk menghitung percepatan pada gerak katrol dengan cara mudah. Jadi bisa menggunakan logika. Kalian hafalin aja bentuknya, yaitu MG, massa yang lebih besar dikurang massa yang kecil dibagi dengan jumlah keduanya. Oke, udah kita udah dapat di sini nilainya 2. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, ya. Pertanyaan berikutnya itu adalah sebuah katrol licin digantungi beban dengan kondisi mula-mula kedua benda diam dengan M1 2 kg, tentukan tegangan tali pada benda 1. Sekarang kita lihat benda 1. Tadi benda 1 itu ya, dia akan bergerak atas. Kita lihat 2 ke bawah karena tadi benda yang kedua massanya lebih besar. Sekarang kalau kita lihat karena dia bergerak karena adanya percepatan, maka kita akan gunakan hukum kedua Newton. Tapi kalau benda itu diam, kita akan pakai hukum pertama, N sigma F0. Karena ini bergerak, gitu ya. Karena benda ini bergerak, maka yang digunakan itu adalah hukum kedua Newton. Nah ini kalau udah, ya gaya yang ada di sini tuh juga ada gaya beratnya dia. Ada W1, ini juga ada W2. Nah ini kalau kita lihat, ya dia ke atas, yang satunya turun. Berarti siapa yang lebih besar di sini? Tentu saja yang
sesuai sama arah geraknya. Karena geraknya ke atas, maka T-nya lebih besar. Tegangannya lebih besar. Maka ini bisa kita tulis sebagai tegangan 1 dikurang beratnya 1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Karena kita fokus ngebahas tegangan tali pada benda 1, berarti kita fokusnya ke sini aja. Ke yang ruas kiri aja, yang 1 aja. Fokus ke 1 aja. Kalau udah nih T1 min W1, W1 itu tadi kalian pasti sudah tahu ya, berat itu didapat dari mg, massa kali gravitasi, dikali massa kali percepatan. Berarti T1 sama dengan massa 1 kali percepatan ditambah massa 1 kali gravitasi. Itu. Kalau udah, massa satunya kita tulis 2 kg, percepatan nanti kita udah dapat 2, massa satunya 2, gravitasinya 10. Ini berarti 4 ditambah 20, ini berarti 24. Nah, kita udah dapat ya, bahwa tegangan tali yang ada yang bekerja pada benda 1 24 ton. Sekarang, kita akan coba buktikan berapa tegangan tali pada benda kedua. Sebelumnya, ya, sebelumnya di awal tadi kita udah sepakat bahwa tegangan tali itu akan sama nilainya karena mereka ini di sistem yang sama. Kita akan coba buktikan, ya. Kita akan coba buktikan. Kita lihat di sini sekarang. Sebuah katrol licin menggantungi beban dengan kondisi mula-mula kedua benda diam. Sebuah tegangan tali pada benda 2 jika percepatan gravitasi 10 adalah, ini soalnya sama persis cuma bedanya sekarang pada benda kedua. Maka kita fokus ke benda kedua. Gitu. Di benda kedua ini, kalau kalian lihat-lihat ya, tadi kan dia menarik, yang menarik itu yang lebih berat ya. Kalau ini 2 kg, ini 3 kg, maka nanti yang 3 kg ini geraknya satu. Ini juga ada W2, ini juga ada tegangan tali ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, cara geraknya ke bawah, maka yang lebih besar itu adalah G beratnya. Maka setelah kita tulis persamaan sigma F sama dengan MA, sigma F itu artinya adalah jumlah gaya. Ya, gaya di sini yang bekerja ada 2, ada gaya berat dan ada tegangan. Maka ini kalau kita tulis jadinya adalah W2 dikurang T, karena W2-nya lebih besar kan daripada tegangannya. Ini berarti M2 dikali A. Ini berarti M2 kali G dikurang T2 sama dengan M2 kali A. M2-nya itu ada 3, berarti 3 kali 10 kurang T2 sama dengan 3 kali 2. Percepatannya 6 udah kita dapat dari pembahasan sebelumnya ya. Ini jadinya 30 min T2 sama dengan 6. Berarti T2 adalah 30 min 6. 24. Sama kan dengan tegangan yang ada di benda 1. Jadi kalau ditanya tegangannya sama enggak? Maka jawabannya sama karena mereka satu sistem. Nah, kalau dibuktikan, coba buktikan secara empiris. Gitu. Ya, kalian coba hitung, masukkan aja ke hukum kedua Newton tadi. Gitu ya. Oke, berikutnya, di sini ada benda A, 2 kg, berada pada lantai licin, mula-mula ditahan agar diam. Benda B bermassa 3, digantung pada sebuah tali dengan katrol licin pada benda A. Apakah percepatan benda A sama dengan percepatan benda B? Sekarang kita lihat di sini. Ya. Pasti kalian udah bisa nebak bahwa ini jawabannya akan sama. Ya, karena dia ada di dalam suatu sistem yang sama. Benar, jawabannya adalah sama. Lalu berikutnya kalau ditanya apakah tegangan talinya akan sama, jawabannya pun juga iya benar akan sama. Gitu ya. Sekarang kita akan coba buktikan gimana menghitung percepatannya. Tadi, kalau tadi ada, kita pakai cara cepatnya aja gitu ya. Percepatannya kan kalau yang tadi benda yang berat dikurang yang ringan gitu kan ya. Benda yang lebih besar masanya dikurang massa yang lebih kecil. Kalau ini karena yang digantung cuma 1, ya, maka ya udah massa yang digantung aja. Berarti si MB aja. Tapi dibaginya tetap sama jumlah dari keduanya. Ini kalau udah, baru dikaliin sama gravitasi. Massa B-nya itu adalah 3 per 3 tambah 2 gitu ya. Dikali gravitasinya 10. Kalau soalnya nggak request, itu artinya kita pakai 10 aja ya. Ini berarti 3/5 kali 10 ini kita coret 2, makanya jawabannya kita dapat adalah
6 meter per second kuadrat. Jadi kalau kalian udah coba nyari dan jawabannya adalah 6 meter per second kuadrat, your answer is correct. Ya, jawaban kamu benar. Sekarang kita akan coba ke pertanyaan berikutnya. Itu udah simpen ya percepatannya. Sekarang ditanya berapa tegangan tali penghubung kedua benda, gitu ya. Berapa besar tali penghubung? Kalian bisa pakai dua cara. Ya. Ini Bu tulis dulu. Kan sama aja nih mau pakai benda A atau benda B. Cara yang pertama ya, kita pakai benda A. Jadi kita fokus aja ke benda A. Benda A itu kan berarti kalau misalnya kita lihat ya, dia akan ditarik sama benda B, jadi geraknya akan ke sana. Yang menyebab dia menarik sebenarnya secara nggak langsung adalah gaya tegangan talinya. Dan tidak ada gaya lagi yang bekerja di sini karena sistemnya licin. Kalau permukaan mejanya kasar, iya nanti ada gaya gesek antara benda A dan meja. Tapi karena ini licin, gitu ya, maka hanya ada tegangan tali. Jadi ketika kalian menghitung menggunakan sigma F sama dengan MA, kita fokusnya ke benda satu berarti ya. Gayanya cuma ada tegangan doang. Tegangannya berarti massa 1 kali percepatan. Tegangannya berarti massa satunya adalah 2, percepatan tadi kita dapat 6. Maka kita dapat tegangan tali besarnya 12. Lalu berikutnya kita pakai cara yang kedua dengan menggunakan massa B. Sama kayak tadi kita pakai sigma FMA. Pokoknya kalau benda itu bergerak kita langsung aja deh pakai hukum Newton. Yang kedua, hukum Newton yang kedua. Kita lihat kalau untuk benda yang B, ini Bu hapus dulu. Kita fokus ke yang B sekarang. Yang B karena digantung ini nanti akan ada G berat. Ini juga akan ada tegangan. Arahnya ke bawah berarti G beratnya akan lebih besar. Maka ini sama juga dengan WB dikurang T. Gitu ya. Ini sama dengan MB ya, karena ini kita fokusnya ke yang B. WB-nya kan MB kali G, 3 kali 10 berarti 30 dikurang T, sama dengan 3 kali 6. Berarti 30 min T sama dengan 18, maka T adalah 12 meter. Gitu ya. Sama aja kan, mau pakai tinjauan yang benda A atau benda B, sama aja. Benar-benar juga. Gitu ya. Oke, berikutnya Ibu ya akan hapus dulu. Kita akan turun ke bawah. Berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring ada lereng bukit yang licin. Yang ditanya berapa gaya normal balok. Ingat bahwa gaya normal itu adalah gaya sentuh. Ya. Gaya sentuh yang tegak lurus dengan bidang. Karena bidangnya miring, ini balok, berarti gaya sentuh tegak lurus dengan bidang itu ini adalah gaya normal. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada sudut kemiringan, ya kita sebut saja theta. Ini theta ini tuh sebenarnya sama juga nih. Kalau kita urai ya, ini pasti dia ada gaya berat gitu kan. Nah, ini di sini ada theta juga. Jadi ada theta antara miringan bidang dengan theta di hubungan gaya berat W itu punya nilai sudut yang sama. Ini kalau kita buat ya yang di sini ya. Kalau kita lihat ya, Ibu bikin gambarnya tidak terlalu landai gitu ya. Misalnya seperti ini. Gitu ya. Di sini ada theta. Ini ada gaya berat, ini di sini ada gaya normal. Maka di sini juga ada theta yang sama. Ya, ini disebut WY karena ada di sumbu Y, ini disebut WX. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalian lihat di sini ada segitiga nih. Di sini ada gaya berat, di sini ada WY, yang ke sini terus ada yang ke samping sini ini adalah WX. Kalau diperhatiin lagi, kalian waktu itu udah pernah belajar vektor dari sama Ibu ya. Yaitu posisinya ada di sampingnya theta. Karena ada di samping, maka yang kita pakai cos. Sementara X kan yang ini. Ya. Dia adanya di depan theta. Maka kita pakainya itu adalah yang sin. Maka, kalau begitu, berapakah gaya normalnya? Gaya normal itu, ya, itu adanya di sumbu Y-nya kan. Berarti kita fokus ke sumbu Y. Di sumbu Y karena dia bergeraknya tuh
meluncur gitu ya, ini bergeraknya meluncur, kalau kita bikin sumbu X-nya tuh gini, yang sesuai sama gerakannya dia, luncurannya dia tuh X, yang dengan G normal itu berarti sumbu Y-nya. Artinya apa? Artinya di sumbu Y, itu dia diam, karena kan meluncurnya terhadap X. Karena diam, maka sigma F di Y-nya 0. Ada apa aja tadi? Ada G normal dan WY tadi. Berarti G normal min WY, karena normalnya ke atas, WY-nya ke bawah kan. Sama dengan 0, maka N itu sama dengan WY. Karena tadi WY adanya di samping itu, berarti kita pakai cos, maka W itu sama juga dengan W cos theta. Gitu. W-nya berapa? W-nya gaya beratnya si balok ini. Gaya beratnya balok berapa? Berarti M kali G kali cos theta. M-nya 100, G-nya 10, cos theta-nya dari soal kita punya 0,6. 10 kali 0,66 kali 100, maka jawabannya adalah 600 Newton. Ingat, N yang di sini adalah gaya normal, N di sini satuan. Nah, kurang lebih soal untuk bidang miring yang gaya normal ini seperti ini. Lalu berikutnya, ya, soal berikutnya adalah soalnya mirip, cuma kali ini permukaannya kasar. Kalau kasar itu nanti dia diagram gayanya ya, ini Ibu bikin tidak terlalu landai dan Ibu buat ada agak lebih besar supaya kelihatan. Ini adalah kemiringannya. Ini adalah balok yang tadi. Ini ke arah pusat bumi, itu adalah G berat. Tegak lurus dengan bidang tadi ada G normal. Ini tadi ada yang ke sini, ini adalah WY gitu kan. Ini tadi ada yang ke sini, ini namanya WX. Ini adalah theta yang sama dengan kemiringan. Ini kita sebut sebagai F luncur. Nah, karena ada G gesek, permukaannya kasar, ini nanti yang ke bawah ini ada F gesek. Ini antara si balok dengan si bidang miring tadi. Arahnya berlawanan dengan arah luncurnya. Itu adalah G gesek. Biasa dilambangkan dengan F kecil. Nah, sehingga kalau kita lihat-lihat lagi, berapa G normal? G normal itu berarti fokusnya itu ke sumbu Y lagi. Karena fokusnya ke sumbu Y lagi, berarti kita pakai sigma FY-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti kita akan dapat nilai yang sama dengan sebelumnya, yaitu 600 Newton. Gitu ya. Jadi, gaya normal itu tidak dipengaruhi dengan permukaan licin atau kasar. Kalian nanti bisa buktiin ya, untuk soal yang ini sendiri akan dapat nilai yang sama, yaitu 600. Lalu, berikutnya, nah ini ditanya, berapakah gaya gesek antara lereng dengan balok? Besar gaya gesek, ya, besar gaya gesek, tadi biasa ditulis dengan F kecil ya, itu sama juga dengan G normal kali koefisien gesekannya. G normalnya udah dapat 600 ya. Ingat bahwa N itu adalah sama juga dengan W cos theta di sini. Berarti sama juga dengan MG cos theta, berarti 100 kali 10 kali 0,6. Makanya kita punya 600. Ini 600 dikali koefisien gesek kita. Koefisien geseknya tadi ya, G geseknya berapa? Kita anggap ini licin. Kalau licin, koefisien geseknya 0. Maka ini hasilnya adalah 0 Newton. Ya namanya juga licin, gak ada gesekan lah. Ya nggak? Gitu, secara logika. Berarti nilainya 0. Tapi kalau pengen dibuktiin secara matematis, kalian bisa pakai persamaan ini. F itu atau G gesek sama juga dengan G normal dikali dengan koefisien gesek. Lalu berikutnya, soal untuk jika dia permukaannya kasar. Nah, ingat tadi bahwa G normal itu adalah W cos theta, MG cos theta, 100 kali 10 kali 0,6, maka jawabannya adalah 600 Newton. Lalu G gesek, ya dilambangkan dengan F kecil, itu adalah N kali mu. Berarti 600 kali koefisien geseknya 0,1 nih. Ini yang kita sebut sebagai mu, berarti jawabannya adalah 60 Newton. Gitu ya. Kalau permukaannya kasar, dia ada G gesek.
Tapi kalau permukaannya licin ya nggak ada gitu ya. Lalu berikutnya di sini, tentukan nilai dari percepatan gerak balok. Tadi ingat, percepatan gerak balok loh yang ditanya ya. Percepatan gerak balok ya, itu berarti kita fokus ke gerak benda. Gerak benda itu berarti dia yang ada di sumbu X tadi itu. Ya kan? Karena dia yang ada di sumbu X, ya. Tadi kita udah lihat di gambar sebelumnya bahwa sumbu X itu berarti MA gitu ya. Kalau gerak kita pakai kubu 2 Newton ya. Nah, di sigma Fx ini, kalau bukitnya licin, tidak ada G gesek, berarti dia cuma ada F luncur aja. F luncur tadi itu sama juga dengan W sin theta. Ya, karena tadi posisinya si F luncur ini, kalau digambar, sama kayak di depan sudut, sama kayak WY. Makanya W sin theta. Sorry, WX-nya itu sama kayak WX-nya itu di depan sudut, karena di depan sudut makanya kita pakainya ya. Kalian bisa preview ke menit-menit sebelumnya pas ibu bahas soal yang awal. Ini berarti 100 kali 10 kali sin tetanya 0,8 sama dengan 100 kali A. 100 dicoret, 10 kali 0,8, jawabannya. Itulah percepatan 8. Gitu ya. Lalu berikutnya, ini kita hapus dulu. Tentukan percepatan gerak balok. Nah, sekarang dia kasar. Gitu ya. Jadi kalau tadi dari soal yang sebelumnya, kalau dia licin, kita punya kesimpulan ya, A itu tinggal G sin theta. Tadi dapetnya 8 kan? Ya, 10 kali sin tetanya 0,8 jawaban. Ini cara cepatnya. Kalau mau cari hubungannya tadi pakai sigma FMA. F-nya itu adalah F luncur sama dengan MA dan seterusnya. Tapi ini adalah cara A adalah G sin theta. Kalau di benda miring yang tidak ada gaya gesek alias licin. Nah, sekarang gimana kalau dia ada gaya geseknya? Oke, kalau dia ada gaya geseknya, maka percepatan balok tadi, ya, percepatan balok tadi kita sama kayak tadi kita pakai sigma FMA ya. Karena sekarang ada gaya gesek, maka ini adalah F luncur dikurang gaya gesek gitu ya. MA. F luncurnya tadi apa? F luncurnya tadi kan M G sin theta. F geseknya kan ingat bahwa F gesek itu adalah N dikali mu, N-nya itu adalah MG cos theta. Berarti tinggal dikaliin mu. MG cos theta dikali mu sama dengan MA. Yang dicari A. Ya udah kita bagi semuanya sama M. M-nya coret. Ini tinggal G sin theta dikurang G cos theta mu sama dengan A. Berarti 10 kali 0,8 dikurang 10 kali 0,6 kali 0,1. Berarti ini 8 dikurang 0,6. Maka jawabannya 8 dikurang 0,6 itu adalah 7,0. Gitu. Ya, jadi ini adalah rumus akhir untuk percepatan bidang miring yang kasar. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan untuk percepatan, untuk hukum Newton, dinamika gerak. Tolong dipelajari baik-baik ya kedua pembahasan kuis ini karena materi ini nanti akan masuk di PAT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.